Salam damai dalam kasih Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam ringkasan Cornerstone Connection untuk pelajaran yang ke-9. Tajuk pelajaran ialah Pesta Ini Sudah Berakhir. Bersama dengan saya dalam ringkasan ini ialah dua sahabat orang muda, yaitu Julna dan juga Fanuel. Ya, selamat bergabung. Julna dan Fanuel merupakan pelajar tingkatan 5 di Sekolah Menengah Advent Tamparuli. Sahabat-sahabat, masih ingat pelajaran pada minggu lalu? Ya, seorang raja yang telah meninggikan dirinya dan Tuhan mengajar dia untuk mengakui kekuasaan Tuhan yang melebihi semua kuasa di seluruh alam semesta. Pada kali ini, kita juga akan melihat kehidupan seorang raja, yaitu Raja Belsazar. Dan untuk mengetahui dengan lebih terperinci, kami mendorong Anda untuk membaca keseluruhan Daniel pasal yang ke-5. Sebelum kita menghurai ringkasan dengan lebih lanjut, mari kita baca ayat kunci yang akan dibacakan oleh Fanuel, dan setelah itu Julna akan membimbing kita dalam melihat cerita yang berlaku. Ayat kunci terdapat di dalam Daniel 5 ayat 25 hingga 27. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene bermaksud masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel pula bermaksud Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Berikut adalah ringkasan peristiwa yang tercatat dalam Daniel 5. Belsazar adalah Raja Babel pada waktu itu. Dia telah mengadakan jamuan besar untuk para pegawai kerajaannya. Raja juga memerintahkan agar perkakas yang dirampas oleh Nebukadnezar dari Bait Suci di Yerusalem dikeluarkan untuk digunakan dalam jamuan itu. Mari baca Daniel 5 ayat 4. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Nampaknya itu bukanlah perjamuan biasa. Terdapat unsur pemujaan dewa-dewa kekayaan. Ketika mereka sedang berpesta, Raja tiba-tiba melihat satu tangan yang sedang menulis sesuatu di dinding dengan jarinya. Raja menjadi takut dan pucat. Tiada seorang pun ahli jampi, ahli nujum, maupun orang bijaksana dalam istananya yang dapat membaca dan menafsirkan maksudnya. Lalu permaisurinya pun tampil dan memperkenalkan Daniel yang setelah itu dipanggil menghadap. Atas pertolongan Tuhan, Daniel membaca dan menafsirkan tulisan itu seperti yang terdapat dalam Daniel 5 ayat 25 hingga 28. Sebab itu, ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, uparsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene ialah masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel pula, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres ialah kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Ya, begitulah ringkasan yang sangat padat yang telah disampaikan oleh Julna. Sahabat-sahabat, saya berpendapat bahwa mesej bahagian terakhir itu adalah sangat penting, yaitu Tuhan telah menimbang pemerintahan Raja Belsazar dan ia didapati ringan. Oleh itu, kerajaan Babel akan musnah dan orang Media Persia akan muncul sebagai kuasa besar. Coba kita pikirkan, apa yang telah dilakukan oleh Raja Belsazar selama itu? Ya, mungkin Fanuel ada perkongsian. Sekarang saya ingin membaca apa yang terdapat di dalam Para Nabi dan Raja, surat 523.
dalam kesombongan dan kecongkakannya. Dengan perasaan tidak peduli akan keamanan, Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum-minum anggur. Segala pertunjukan yang kekayaan dan kuasa dapat berikan, menambah kemeriahan pemandangan di sana. Perempuan-perempuan cantik dengan daya pikat mereka berada di tengah-tengah para tamu yang menghadiri pesta yang diadakan raja itu. Orang-orang yang pintar, berpendidikan berada di sana. Para pembesar dan negarawan minum anggur seperti air dan berfoya-foya di bawah pengaruhnya yang menggilakan. Daripada petikan ini, saya berpendapat bahwa raja sedang membelakangi Tuhan yang hidup. Tidak seperti Nebukadnezar yang akhirnya mengakui kuasa agung Tuhan. Belshazzar sombong dan meninggikan diri dengan kekayaan dan kuasanya. Inilah yang telah berlaku. Secara pribadi, sekarang baru saya mulai mengerti mengapa tulisan pada dinding itu memberitahu bahwa raja didapati ringan. Raja bukan saja hidup dalam moral yang mundur, tetapi juga rohani yang merosot. Daniel menegur Belshazzar seperti yang tercatat dalam 5 ayat 22. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Perbuatan Belshazzar yang meninggikan diri adalah sengaja dilakukan, walaupun perbuatan baik yang harus dia lakukan. Melainkan memuji Tuhan di sorga, raja memuji dewa-dewa kekayaannya. Oleh sebab inilah dia didapati ringan. Ya, satu pemerhatian yang sangat bernas. Phanuel, Julna, ya kita tahu bahwa pesta raja itu terhenti di sana, dan bukan itu sahaja, tetapi pemerintahan raja juga telah tamat. Dalam Daniel 5 ayat 30 menuliskan, pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar orang Kasdim itu. Babel telah ditawan oleh Media Persia. Kerajaan Babel juga musnah. Dan daripada peristiwa yang berlaku, ada sesuatu yang boleh kita terapkan dalam kehidupan rohani kita. Phanuel, Julna, ada sesuatu yang mahu kamu kongsikan? Bagi saya lah kan, satu yang sangat jelas sejak daripada pelajaran lalu ialah mengenai sikap meninggi diri. Amsal 6 ayat 18 menyatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kita harus sangat berhati-hati dengan kesombongan yang boleh datang karena pangkat, pencapaian akademik, atau sukan, kekayaan atau kedudukan. Sikap merasa diri lebih benar dari orang lain juga termasuk dalam meninggikan diri. Demikian juga dengan sikap tidak mau ditegur, diajar, dinasihati, dan tidak mau mengampuni. Inilah yang perlu kita mohon dari Tuhan, agar dikikis dari hati kita. Bagi saya pula, dinyatakan bahwa Belshazzar tahu dan sadar sebenarnya apa yang dia lakukan ialah salah. Namun, dia terus melakukan. Selain daripada memilih untuk bersifat tinggi diri, pengaruh daripada apa yang dia makan dan minum dan juga hiburan yang dia pilih semua membuat keadaan menjadi lebih keruh. Di bawah pengaruh anggur yang memabukkan, raja telah menghina Tuhan yang hidup dengan mengambil perkakas rampasan dari Bait Suci Yerusalem yang diletakkan oleh Nebukadnezar di kuil dewanya. Bagi kita hari ini, kita perlu berhati-hati untuk memilih apa yang kita perbuat, sama ada dalam hal makanan, sosial, dan hiburan. Jika kita memilih hiburan, tanyalah pada diri, apakah Tuhan menyenangi jenis hiburan yang saya pilih untuk ikuti atau lakukan? Ya, selepas mendengar perkongsian daripada kamu berdua, saya melihat keperluan besar untuk kita semua, khusus kepada sahabat-sahabat orang muda
dalam meningkatkan kecergasan rohani secara tetap. Saya ingin mengongsikan satu petikan yang terdapat dalam Testimony for the Church, volume 4, muka surat 380. Menuliskan, untuk meningkatkan kecergasan rohani secara berterusan, Anda harus memupuk kebiasaan-kebiasaan yang berguna di dalam perkara-perkara kecil yang Anda temui dalam jalan hidup Anda. Sahabat-sahabat, mari kita nilai kebiasaan kita selama ini. Apakah kebiasaan itu dapat memberi kecergasan rohani atau melemahkannya? Penilaian ini sangat penting kita lakukan setiap hari, supaya kita dapat selalu sadar akan keadaan rohani kita. Sahabat-sahabat, sebelum kami mengundur diri, saya ingin memberi ruang ini kepada sahabat-sahabat saya, sekiranya ada pesanan yang ingin diberikan kepada kita semua, khususnya sahabat-sahabat orang muda. Dari saya, Tuhan telah memberitahu keputusan penghakimannya terhadap Belshazzar. Sudah terlambat bagi raja itu untuk melakukan sesuatu, karena Tuhan telah memberi dia waktu yang panjang, namun diperguna dengan sia-sia. Demikian juga dengan kita. Jangan tunggu last minute, karena waktu itu sudah terlambat. Hari ini adalah hari yang paling sesuai yang Tuhan telah berikan agar kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengakui kekuasaannya dalam hidup kita dan memuliakan hanya kepada Tuhan. Oke, dari saya, Raja telah menggunakan pengaruhnya untuk membawa para pegawainya memuji-muji dewa kekayaan dan juga membawa mereka untuk menikmati hiburan duniawi. Pengaruh kuasa raja ini ialah pemberian Tuhan, tetapi disalahgunakan. Marilah kita selalu ingat untuk menggunakan pengaruh pribadi kita untuk tujuan kemuliaan nama Tuhan. Biarkan pengaruh itu membawa banyak orang mengenal Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Lawanlah juga keinginan dan pencobaan yang mengheret kita untuk menikmati hiburan duniawi. Daripada kedua-dua pesanan sebentar tadi, perkara penting yang harus kita ingat ialah mengakui kekuasaan Tuhan dan menggunakan pengaruh pribadi kita untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Fanuel dan Julna atas perkongsian dan juga pesanan yang telah diberikan. Kiranya dengan pimpinan Tuhan, kita menjadi saksi dan memantulkan kemuliaan Tuhan. Sekian sahaja dari kami, dan jangan lupa untuk Like, Share, dan subscribe Hope Media Sabah. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati.